warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, kelas 5. Sekarang kita belajar kandungan surat At-Tin. Untuk mengetahui kandungan dari surat At-Tin, maka pertama kita harus tahu dulu arti dari surat At-Tin. Nah, Bapak sudah siapkan arti ayat dan arti dari surat At-Tin. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang cara membaca surat At-Tin, sekarang kandungannya. Nah, ini sudah Bapak tuliskan ayat dari surat At-Tin. Kemarin sudah Bapak kasih tahu, Bapak ajarkan cara membacanya. Nah, sekarang kita mengetahui kandungannya. Untuk mengetahui kandungan dari surat At-Tin itu, maka harus tahu dulu artinya. Nah, arti dari surat At-Tin ayat yang pertama adalah Wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, Waturi Sinin, demi gunung Sinai. Ayat yang ketiga, demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat yang ketujuh, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Ayat yang ke-8, yang terakhir, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, ini arti dari surat At-Tin. Nah, sekarang kita sudah tahu artinya, maka kita bisa sebetulnya memahami arti dari ayat ini untuk mengetahui kandungannya. Tapi baik, Bapak sudah jelaskan sedikit tentang kandungannya. Surat At-Tin ini dalam Al-Quran itu adalah surat yang ke-95 urutannya. Nah, dia diturunkan di Mekah. Surat At-Tin ayat 1, 2, dan 3 itu Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah demi 4 hal. Yang pertama, Allah bersumpah demi buah tin. Yang kedua, Allah bersumpah demi buah zaitun. Yang ketiga, Allah bersumpah demi gunung Sinai. Yang keempat, Allah bersumpah demi negeri Mekah yang aman. Negeri Mekah. Jadi itu 4 hal Allah bersumpah. Nah, buah tin dan buah zaitun ini adalah buah yang sangat bagus, memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Maka buah zaitun, buah tin, dan buah zaitun itu sebetulnya sangat bagus untuk kesehatan. Nah, di dalam beberapa tafsir, tin itu sebetulnya tumbuhnya adalah di Damaskus. Lebih banyak tumbuhnya di Damaskus. Damaskus itu tempat tinggalnya Nabi Musa. Kemudian, kalau zaitun itu tumbuh di Baitul Maqdis. Ya. Kemudian gunung Sinai itu adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Dulu Nabi Musa menerima wahyu yang pertama itu adalah di gunung Sinai. Kemudian Al-Balad itu adalah, yang dimaksud dengan Al-Balad itu adalah negeri Mekah. Jadi wahazal baladil amin, yang dimaksud dengan Al-Balad negeri itu adalah negeri Mekah, negeri Mekah yang aman. Ini kandungan ayat 1, 2, dan 3. Kemudian kandungan ayat dari surat At-Tin ayat yang keempat, kita lihat saja artinya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah adalah penciptaan terbaik. Manusia adalah penciptaan terbaik, bentuknya baik, dan dilengkapi oleh Allah semuanya dengan kesempurnaan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Nah, apa contohnya kesempurnaan dalam penciptaan manusia itu? Manusia diberi nafsu tapi juga diberi akal. Kemudian diberi hati. Kemudian di dalam tubuh manusia itu, kesempurnaan yang Allah ciptakan itu, di dalam tubuhnya itu terdapat berbagai filter-filter untuk menyaring racun, menetralisir racun, ya, sehingga tubuh manusia tetap sehat. Kemudian juga dalam tubuh manusia itu dilengkapi oleh Allah dengan penangkal dari virus-virus. Ya. Nah, itu kesempurnaan. Belum lagi bentuknya. Kita lihat di antara sekian banyak makhluk, maka manusia yang paling sempurna kita lihat. Ya, kita lihat, kita bandingkan saja lah dengan binatang-binatang. Maka manusia itu sangat sempurna, cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Kemudian dalam ayat yang ke-6, ya, dalam ayat yang ke-5, sambungan dari ayat yang ke-4 tadi sebetulnya penjelasannya
Setelah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, maka Allah kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, kenapa Allah kembalikan? Karena manusia itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kesalahan, tidak mau bersyukur kepada Allah atas kesempurnaan yang diberikan, tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Maka Allah kembalikan kita kepada tempat yang seinai-inai. Apa yang serendah-rendahnya itu? Ya, manusia itu dulu diciptakan awalnya dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Kalau kita bercerita tentang setetes air mani, kita agak merasa bahwa kita ini hina. Nah, tapi itulah penciptaan manusia. Jadi inilah yang maksudkan dengan serendah-rendah itu diantaranya. Ya. Kemudian yang ke-6, ayat yang ke-6, tadi Bapak sebutkan bahwa manusia dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Namun ada yang tidak dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya itu adalah yaitu orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Jenis-jenis kebaikan itu maka disebut dengan kebajikan. Ya, jadi orang-orang yang melaksanakan kebajikan itu tidak dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya atau seinai-inainya. Kemudian bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ini, maka Allah akan membalas kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu. Kita berbuat baik, nah maka kebajikan yang kita lakukan itu, apapun bentuk kebajikan yang kita lakukan, Allah akan balas dengan pahala. Pahala itu tidak pernah terputus bagi kita. Ya, Allah akan balas dengan pahala yang tidak pernah putus-putus. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Maksudnya, ya, dulu ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama, tapi banyak yang tidak mau ikut dengan Nabi Muhammad, bahkan mendustakan Nabi Muhammad, ya, bahkan menzalimi, menyakiti, memusuhi Nabi Muhammad. Maka kata Allah, apa yang menyebabkan mereka mendustakan? Nah, padahal kata Allah, mereka itu sudah diberitahu, ya, sudah diberitahu bahwa ada hari pembalasan, ya. Kemudian bagi orang yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan pahala, orang yang melakukan kesalahan, kejahatan, dosa maka dibalas oleh Allah dengan neraka. Orang yang berbuat baik surga, orang yang melakukan kejahatan atau berbuat dosa maka dibalas dengan neraka. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi setelah itu disampaikan pun orang tidak mau taat kepada Nabi Muhammad, pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka itulah pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka? Padahal mereka sudah dikasih tahu, bagi orang yang berbuat ini apa balasannya, bagi orang yang berbuat buruk ini balasannya. Tapi mereka tetap mendustakan agama. Kemudian ayat yang ke-8 yang terakhir, Allah bertanya, menjelaskan, menegaskan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Artinya Allah itu melengkapi kebutuhan hidup kita, menciptakan kita sangat sempurna. Kemudian dilengkapi kebutuhan kita. Kemudian Allah buatkan aturan hidup kita untuk hidup di dunia ini sampai ke akhirat kelak nanti melalui Al-Qur'an dan hadis, ya. Aturan-aturan yang dibuat oleh Allah melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi tadi itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling adil. Ya, tidak ada yang paling adil di dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum yang paling sempurna, yang paling adil kecuali hukum yang sudah Allah kirim melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak Bapak, inilah kandungan dari surah At-Tin. Nah, jadi anak-anak Bapak kemarin sudah hafal ayatnya. Nah, besok kalian hafal artinya. Tugasnya menghafal arti dan memahami kandungan ayatnya ini. Maka dua itu saja tugasnya, hafal artinya, kemudian jelaskan kandungannya. Minggu depan Bapak akan bertemu kalian, tolong tulis arti surat At-Tin, kemudian kandungan ayat surat At-Tin. Itu saja pembelajaran kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.